Oke, pertanyaan pertama nih, langsung pertanyaan berat ya. Boleh. Jadi berat nih, guys. Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyediakan rakyatnya university. Iya. Dari mau pilih yang model seperti apa, ada semua di Indonesia. Kenapa harus di UTM, harus di Malaysia? Kurang apa Indonesia coba? Silakan. Berat nih. Iya, silakan. Oke, sebenarnya Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nasyul Fatah. Apa kabar kalian semuanya, saudara, sahabat dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, serta berbagai macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Oke guys, pada kali ini kita akan menampilkan sebuah video ya guys ya, daripada channelnya Abu Sastra. Ini menjelaskan tentang pendidikan yang ada di Malaysia guys. Wow, ini tentunya membocorkan fasilitas-fasilitas yang ada di Malaysia, dan yang bikin sangat menarik ini guys, kenapa orang Indonesia ini lebih memilih kuliah di Malaysia daripada di negaranya sendiri guys. Padahal di negara Indonesia itu sendiri itu banyak banget kampus-kampus yang sudah ternama, dan tentunya pendidikan di Indonesia itu sudah banyak banget ya guys ya. Dan kenapa pelajar ini, mahasiswa ini lebih memilih kuliah di Malaysia ketimbang di Indonesia guys? Jomlah kita tengok bareng-bareng setelah ini. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe ya teman-teman channel ini, agar saya bersemangat untuk mengupload video ke depannya ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa lama-lama dan tanpa membuang masa, jomlah kita putar videonya. Let's go. Hi everyone, welcome back to my channel and this is about Sastra. So, sekarang kita ada di kampus UTM. Masih ada dengan tema ataupun topik UTM hari ini, dan aku kedatangan dua orang tamu, yaitu mahasiswa Indonesia di UTM. Nah, aku akan bertanya kuliah di UTM guys, informasi ataupun teknologi Malaysia kepada mereka berkaitan dengan mengapa mereka memilih UTM sebagai pilihan mereka. Kenapa nggak di dalam negeri aja? Kurang apa Indonesia coba? Namun sebelum itu agak sensitif dia, tapi nggak sensitif lah. Oke, nggak. Ini bisa menjadi informasi yang sangat informatif buat para viewers kita di Indonesia. Oke, nah kita kenalan dulu ya. Oke, mulai dari sini. What's your name? Oke, nama ini apa? Any language. Nama aku Sidik. Yeah. Oke, Sidik asalnya dari mana di Indonesia? Dari Palembang. Dari Palembang. Oke, sudah semester berapa di sini? Sekarang semester 4. Semester 4. Ambil jurusan? Jurusan Software Engineering. Oh. Berat, Software Engineering. Ngehack orang kayaknya nih, bener gak sih? Itu ada lagi. Itu ada lagi justru. Beda ya. Oke, Software Engineering itu nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan kalau sekarang sih software engineering itu lebih ke website, aplikasi. Oh, I see. Very important. Membuat sistem. Iya. Sangat futuristik banget ya. Futuristik lah. Seperti nanti kita akan banyak pakai aplikasi. Semua makan, minum sekarang belanja sudah pakai aplikasi. Dan you are the one who are going to make the app or something like that. Yeah. Wow. Keren. And what about you? What's your name? Nama saya Didat Salam. Didat Salam. Dari Jakarta. Anak Jakarta guys, tahu ibunya. Jakarta Widi. Oke, so udah semester berapa Didat? Sekarang semester akhir. Sedang bikin skripsi. Iya, sedang skripsi. Kalau skripsi bahasa Malaysia apa? Final years project mungkin ya, FYP kita sebutkan di sini. FYP. Iya. Keren. Dan sudah di Malaysia sudah berapa tahun in total? 3 tahun. 3 tahun lebih. Wih, lumayan lama. Kurang. How long have you been in Malaysia? Kurang lebih hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun udah. 3 tahun udah. Mau pertengahan menuju akhir ya. Wow. Oke, pertanyaan pertama nih, langsung pertanyaan berat ya. Boleh. Jadi berat nih guys. Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyediakan rakyatnya university. Iya. Dari mau pilih yang model seperti apa, ada semua di Indonesia. Kenapa harus di UTM, harus di Malaysia? Kurang apa Indonesia coba? Silakan. Berat nih. Iya, silakan. Oke, sebenarnya awalnya sih ada niatan sebenarnya kuliah tuh di ITB. Wow. Salah satu yang keren juga tuh. Teknik kan. Cuman kebetulan waktu itu SMA aku mengadakan kunjungan kampus itu ke Malaysia Singapura. Wow. Dan perkenalkan UTM salah satunya. Oh, ternyata dulu kunjungannya pertama di Singapura dan Malaysia. Dari SMA. Dan ada sebuah apa tadi namanya? Kita ada kunjungan kampus ya. Kunjungan kampus, dan memilih kunjungan itu lebih ke Malaysia dan Singapura. Iya, betul. Oh iya. Harus kunjungan Malaysia dan ke Singapura?
kita itu juga apa ya namanya ya? Sekarang itu kan kampus-kampus itu kan kalau kita mau lihat secara gengsinya itu dari ranking juga. Nah, salah satunya Singapura dan Malaysia itu secara ranking tuh udah jauh banget lah melampaui Indonesia. Harus diakui ya, objektif. Nah, itu salah satu alasan pertama. Alasan kedua, kayak aku sendiri kan ini ngambil jurusannya computing, software engineering. Nah, kalau di Indonesia itu masih terlalu general. Either itu teknik informatika, Tidak sistem kurang informasi, spesifik gitu ya. atau ilmu komputer. Itu masih terlalu general. Sedangkan kalau kayak di Singapura atau di Malaysia, terutama di UTM sendiri, itu computer science atau ilmu komputer itu dia nama sekolah justru. Jadi School of Computing. Guys, saya baru tahu ya guys ya, kalau di Malaysia tuh sistem pendidikannya seperti itu guys. Apalagi di ruang lingkup kampus ya. Ternyata di Indonesia itu lebih general ternyata guys. Jadi seluruh bidang itu masuk dalam satu jurusan seperti itu. Kalau di Malaysia itu sebenarnya kalau dalam satu jurusan itu banyak bidang di dalamnya. Jadi lebih spesifik dan kita lebih enak enjoy belajarnya sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Oh ternyata ini alasannya guys. Saya juga baru tahu ya guys ya. Kenapa pelajar ini memilih Malaysia untuk belajar ketimbang di Indonesia seperti itu. Wow, ini keren sih menurut saya sih. Udah masuk sekolah tinggi loh kalau misalkan kita mengambil jurusan A misalkan. Nah, A itu banyak bidangnya ternyata guys. Nah, jadi di Malaysia itu masuk sekolah tinggi yang mana di dalamnya itu berbagai macam bidang yang bisa kita ambil. Wow, saya juga baru tahu ya. Oh guys, coba kita lanjutkan lagi ya guys. Menarik sih ini guys. Dibagi lagi jadi jurusannya ada 4. Oh gitu. Lebih spesifik lagi. Jadi enak kita ya? udah tahu nih minat kita mau kemana, arah fokus studinya. Biar tidak salah juga kita memilih jurusannya. Atau nanti end up di tempat yang salah. Gitu. Okay, thank you so much. What about you? What makes you finally choose Malaysia? All of those Indonesian university. Ini secara jujur aja sih. Sebenarnya bukan yang nggak mau ngambil di Indonesia, tapi memang kita tahu lah seberapa sulitnya persaingan kita untuk mencari kuliah di Indonesia gitu. Walaupun dari Sabang sampai Merauke menyediakan universitas di mana-mana, tapi mungkin karena populasi juga ya, populasi sebesar itu nggak mencukupi saingan juga kalau untuk ini guys. semuanya dapat S1 di Indonesia gitu. Karena persaingannya emang seberat itu, seketat itu. Karena saya pun bukan yang nggak mencari di Indonesia, saya pun mencari juga. Saya ikutin semua ya kan, di beberapa banyak jalur tuh, SNM, SBM, Mandiri, semuanya, dan memang sesulit itu untuk dapat kampus di Indonesia. Jadi waktu itu memang bukan nggak mau ngambil di Indonesia, saya mencoba ngambil di Indonesia. Salah satu pilihannya di Malaysia juga saya ambil karena memang kebetulan ada keluarga juga yang kuliah di sini gitu sebelumnya. Nah, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. So far is that difficult to do all of the stuffs and learning activity, supporting apa sih yang kamu dapat di Malaysia sejauh ini? Mungkin kita berbicara tentang adaptasi dulu ya. Adaptasi dulu. Sebetulnya it's not that hard ya. It's not that hard. Tapi yang menjadi sebuah tantangan buat kita itu peralihan kita maksudnya belajar yang fully bahasa Indonesia. Iya. Kita langsung fully bahasa Inggris dengan full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris dengan yang proficiency akademik gitu. Kita yang benar-benar fully proficiency akademik. Wih, keren sih Dan ini. itu kita juga harus beradaptasi mendengar semua aksen-aksen dari berbagai negara. Wih, itu cukup keren sulit. banget. Ya, itu sulit untuk awal-awal jujur. Terus juga tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan lah yang cukup aku syukuri lah kenapa kuliah di sini juga. Blessing in disguise. Apa ya? Lebih ke interaksi kita dengan dosen tuh di sini lebih enak sih jauh. What do you mean lebih enak? Yang pertama secara komunikasi, beliau-beliau yang dosen di sini itu lebih welcome lah dengan kita, lebih merangkul. Really? Kayak bonding mereka dengan kita di kelas, terus juga terhadap project-project kita, mereka itu lumayan sangat merangkul lah kita ada untuk belajar. Killer gitu? Ya killer ada, tapi pasti ada. dalam tanda kutip ini mereka tegas dan disiplin terhadap misalnya ini kita ada project tanggal segini, due date-nya. Ini deadline udah stick di sini, mau kita sibuk mau apa, tapi tetap beliau juga tetap membantu kita misal kita ada kesulitan. Dan aku pernah juga waktu itu kan programming susah lah ya. Jadi jam 11 malam itu nge-telegram dosennya.
11 malam. 11 malam itu kan sebenarnya di Indonesia kurang Telegram ya. Cuman, dosen. Aku kayak ya udah emang lagi belajar kita. Telegram apa? Pak udah makan Pak belum? Itu nanya ini dokter ini gimana nih kok saya nggak bisa running nih programnya. Ya dibalas walaupun besok pagi, cuman ya aku tetap mensyukurilah berarti. Dan itu jawabnya panjang banget, bener-bener dijelasin banget. Wow. Bener-bener panjang kayak wow. Itu kan effort banget buat ngetik sepanjang itu ya. Betul. Oh jadi enaknya guys, enaknya kuliah di Malaysia tuh ternyata dosen-dosennya juga apa guys ya, welcome dan ramah juga ya guys. Saya juga, enak banget sih kalau dapat dosen seperti ini ya guys ya. Jadi bener-bener membantu ketika kita ada masalah. Dan dosen itu kan nggak cuma menghandle satu orang saja guys, namun beribu-ribu mahasiswa yang dihandle sama dosen. Cuman yang lebih enaknya lagi dia tetap welcome kepada mahasiswa yang membutuhkan seperti itu guys. Wah keren sekali sih ini ya. Dan yang lebih keren lagi itu full bahasa Inggris. Wow mantap banget sih ini. Wow ini cukup keren sekali sih menurut saya sih. Wow. Okay, dan kemudian supporting facility that you can find in here, just like library or everything. Apakah dapat wifi atau dapat apa penunjang fasilitas apa yang fasilitas semua sih, kayak mulai dari transportasi, karena yang saya bisa bilang kampus di UTM ini cukup luas kan. Betul, luas banget tuh. 1222 hektar gitu loh. 1200 itu luas banget maksudnya. Kampus terbesar di Asia Tenggara mungkin ya. Iya, di Asia Tenggara kayak paling besar ya. Maksudnya di Malaysia. Di Indonesia aja paling besar itu kan Sriwijaya kisaran 800 ya, 700-800 hektar kan. Ini udah 1.200 coy. Wow. Dan jujur kampus saya dari college tuh cukup jauh gitu. Itu udah masuk ke daerah lain lagi nih. Ini kan Skudai. Luas banget ya. Beda lagi tuh, agak jauh lagi sebenarnya. Ini the airport. Iya, dekat. Jadi memang maksudnya seluas itu tuh kampus. Seluas itu, Masya Allah. Jadi mau nggak mau untuk transportasi harusnya agak berat kan menurut saya. Tapi karena UTM menyediakan bis, emang untuk seluruh, ada rutenya untuk seluruh daerah dan itu gratis. Itu gratis. Anytime? Iya. Wow, luar biasa. Aku dengar juga di sini ada wifi gratis ya. Wifi untuk student gratis. Di sini ada 5G dan kenceng banget. Gratis dan kenceng. Itu lingkup semua satu UTM tuh kena semua sih. Wow. Jadi guys get free. Gratis. Everyone get your own like username and password for that. Iya. Wow. Itu kecepatannya mungkin bisa 200 Mbps. You know what, Malaysian 5G is much faster than Indonesia. Of course. Wow. Dan nggak cuma itu, kayak di sini kesehatan, rumah sakit kita ada rumah sakit sendiri buat UTM. Wow, apa rumah sakitnya? Ada medical center, tapi di sini kami sebutnya PKU, pusat kesehatan. Rumah sakitnya juga ya. Dan itu mau untuk student ya, berobat di situ semuanya gratis. Wih, mantep. Jadi ketika kamu benar-benar sekolah di sini, kamu nggak keluar expense lagi ya untuk yang lain. Sebetulnya segala fasilitas emang small things pun kayak di PKU itu bisa kita minta sampo, sabun itu juga bisa sebetulnya. Wow. Kalau misalnya memang kita ingin menggunakan fasilitas itu 100% dan maksimal gitu. Betul. Bisa banget. Dan di sebelah kita actually saat ini kita ada di depan library, di samping masjid. Apa namanya? Masjid Sultan Ismail. Kemudian itu ada sebuah library dan persis di sampingnya itu ada bilik belajar 24 jam. Itu udah kayak rumah sakit kalau Indonesia 24 jam. Iya. Keren sih. 24 hours study room. Iya. Betul. What? 24 jam. 24 jam. Dan berarti harus ada yang jaga terus itu dong. Oh iya. Berarti ketika harus ada yang jaga terus, harus extra payment juga kepada orang. Iya. Begitu besar fasilitas yang diberikan. Dan ini selalu rame sih sampai pagi. Wow, sampai pagi. Dan digunakan dengan baik, bukan digunakan buat kayak maksudnya orang benar-benar belajar. Bener-bener belajar. Kayak Indonesia kan 24 hour. Wah, ada AC, ruang AC udah ngadem di situ. Gitu kan. Mungkin bagi lokal ya terutama, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama dengan kita. Begitu susahnya lah buat dapet kampus, apalagi UTM sendiri. Itu mereka effortnya lumayan tinggi untuk masuk sini. Jadi ya once they are here, dia betul-betul memanfaatkan lah fasilitas belajar di sini. Memaksimalkan sia-sia. Wow. Okay everyone, thank you so much. That's all for today. Hopefully that you find this video good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super much love from Kira. 3 of us. Bye everyone. Bye.
Nah oke, itulah video reaction pada kali ini ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri bahwasanya alasan-alasan orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Malaysia, UTM, Universitas Teknologi Malaysia, itulah alasannya yang barusan ya guys ya. Saya juga cukup sangat tertarik sekali dan sangat kagum sekali terhadap fasilitas yang diberikan oleh pendidikan di sana guys, khususnya mahasiswa UTM itu. Dan juga selain itu sistem belajarnya tuh sangat apa ya guys ya, lengkap juga guys, kayak supporting dari dosennya itu juga sangat welcome dan ramah dan sangat apa juga ya guys ya, interaktif dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Wow, ini juga lumayan bagus sekali sih sistem yang diterapkan ya guys ya. Meskipun di sana juga susah masuknya, akan tetapi fasilitas yang diberikan itu sangat setara ya guys ya. Oke guys, itulah video reaction pada kali ini guys ya. Cukup menarik sekali alasan-alasan dan kesan yang diberikan oleh mahasiswa ini ketika menempuh pendidikan di Malaysia. Oke guys, itulah video reaction pada kali ini ya guys ya. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.